Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Rifki Anifan. Perkenalkan, nama saya Satria Pratama. Perkenalkan, nama saya Miftah Fadilah. Kami di sini akan mempresentasikan tentang perlawanan Bali. Latar belakang perlawanan Bali. Hak tawan karang. Hukum yang menyatakan setiap kapal yang terdampar di pantai-pantai Bali maka kapal berserta lainnya menjadi hak kerajaan. Yang kedua ada invasi Belanda. Belanda melakukan invasi karena hak tawan karang yang menurunkan sangat tidak masuk akal. Yang ketiga ada tuntunan hapus hak tawan karang. Belanda menuntut kerajaan Bali untuk menghapus hak tawan karang karena menurutnya hak tawan karang itu tidak masuk akal. Yang keempat ada perebutan kerajaan Buleleng. Belanda semakin gencar untuk melakukan perebutan wilayah agar tidak ada lagi provokator pemberontakan yang bisa memicu semangat rakyat Bali. Yang kelima ada tuntutan monopoli perdagangan. Belanda memonopolikan perdagangan di Bali. Belanda menuntut agar kekuasaan diakui raja-raja Bali. Tuntutan tersebut ditolak oleh Bali sehingga terjadilah peperangan. Yang keenam dan yang terakhir ada rasa tidak terima rakyat Bali. Bali tidak terima dijajah dan diserang oleh Belanda sehingga Bali menolak kedatangan Belanda. Tokoh-tokoh perang Bali. Yang pertama ada Patih Kerajaan Buleleng, berperan dalam perang Jagaraga. Ucapan beliau yang masih dikenang yaitu, apapun tidak akan terjadi selama aku hidup, aku tidak akan mengakui kekuasaan Belanda di negeri ini. Yang kedua ada I Gusti Ngurah Rai. Dia adalah pahlawan nasional, pemimpin dalam Perang Puputan, memimpin pasukan Ciung Wanara, dan wafat pada 20 November 1945 yang dimakamkan di Candi Marg, Tabanan, Bali. Yang ketiga ada I Gusti Ngurah Pindah, pengiring I Gusti Ngurah Rai dalam Perang Gerilya. Beliau juga merekam peristiwa Perang Bali dengan menulis buku yang berjudul Perang Bali yang Bersahaja. Kronologis dari Perang Bali, awal perlawanannya yaitu 1. Pada 1843 Belanda menuntut dan melakukan perjanjian kontrak antara raja-raja Bali seputar penghapusan hak tawan karang. I Gusti Ketut Jelantik menolak tegas tuntutan tersebut, begitu pula I Gusti Ngurah Rai, dan terjadilah perang antara Bali dan Belanda. Proses perlawanannya, yang pertama, Belanda memblokade pantai Buleleng dan dari pantai pasukan Belanda menembaki istana Raja Buleleng dengan meriam. Dan yang kedua, dan Belanda satu persatu daerah sekitar istana Banjar Bali, Banjar Jawa, Banjar Panataran, dan Banjar Delok Peken. Akhir perlawanan dari Perang Bali yang pertama, pada 1849, Belanda kembali dan menyerang benteng Jagaraya dan Karangasem, dipimpin oleh Mayor Jenderal Michels dan Van Swieten. Dan akhirnya, benteng Jagaraya pun jatuh di tangan Belanda. Perang tersebut disebut Perang Puputan. Tujuan dari perlawanan Bali yaitu mengusir pasukan Belanda dari tanah Bali dan merebut kemerdekaan rakyat Bali. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.